Kita baru mendapatkan training dari Pak Ilham. Beliau ini orang yang sangat mumpuni dan sudah punya pengalaman yang sangat baik dan bagus. Dan tadi udah banyak sekali yang kita pelajari dari beliau. Tapi berdasarkan tips yang beliau berikan tadi bisa lebih membuat saya yakin untuk membeli. Jadi sudah ada semacam insting lah yang kita dapatkan setelah dapatkan training tadi untuk kapan kita bisa beli atau kapan kita bisa jual. Penasaran banget sama si ini nih, si FPNI, gue lupa lagi dia apaan. Kalau dia udah kuning aja, udah pengen langsung mau jual sih, sell aja udah. Karena dari tadi tuh dia selalu merah terus. Emosi aku liatnya. Karena aku nggak tahu harus beli apa dan harus ngejual atau enggak si Antomnya tadi, karena ngelihat dia udah naik terus turun lagi, naik turun lagi, jadi mendingan kita ganggu kita aja. Jadi jangan kasih dia kesempatan untuk menang. gue sih nggak ngejar kemenangan. Ya Allah, enak. Gue tahu lo pasti mau minta martabak gue kan? Lo mau minta martabak gue kan? Enggak sih, aku mau minta. Aku kayaknya gemukan sedikit ya. Ini tembolok aku kayak nambah 3 cm. Jadi sebetulnya gue tuh nggak tahu Pak Iam kan ngomong apa. Iya tadi iya aja dong. Iya, gue mah iya gitu. Balik lagi, ini ada 3 saham yang udah gua beli. Nah ini menunjukkan profitnya terus naik gitu. Naiknya sih stabil ya. Tadi sih dari ada angka yang 4.000 sekarang ke 6.000. Tadi sempat ke 7.000 tapi gue tahan. Dia udah nunjukin ke lot 2,5%. Tadi itu sempat 3,1%. Harusnya bisa ke 3,5% gitu. Hai guys, jadi sekarang kita lagi di bootcamp. Jadi tadi selama mentoring itu gue ada satu saham yang bener-bener bikin baper dan mencuri hati, yaitu Antam. Karena dalam hitungan menit, bayangin menit, itu profit gue sampai berapa tadi terakhir 6%. Tapi karena terlalu panik terus kecepatan jual, sekarang tuh padahal udah naik lagi gitu. Jadi kayaknya sekarang tuh masih naik-naik. Ini terakhir dia itu udah naik 5%. Jadi kita akan beli 5 lot. Tapi nanti rencananya adalah sebelum pasarnya tutup, kita langsung jual. Pasti profit, pede. Oke guys, kita udah nyampe. Gini tempatnya ya? Iya, ini apaan sih? Halo, Mbak. Mbak, ini tempat apa sih, Mbak? Beli aset ya? Oh itu benar Bang. Bener sih. Iya ya? Buat training ya? Boleh kan kita bertuju? Ya. Kita boleh masuk? Iya, masuk aja. Kita boleh ngaca-ngaca? Semuanya boleh. Let's go. Ayo. Boleh nggak pakai ini dulu? Menjaga protokol kesehatan. Thank you Mbak. Makasih. Jadi gue harus duduk di mana guys? Kita duduk dulu aja. Oke guys. Sini sini. Itu kamar direktur, Mas. Jadi kalau sini aja. Sini.
Say hi dulu dong. Hai. Ini tempat apa sih? Iya tadi mbaknya bilang apa? Tempat apa ya? Kantor pusat dari Mary Asset Sekuritas. Gitu. Mbak, sakit tangan gue. Halo semuanya ya. Halo, selamat datang di Investment House dari Mira Asset Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, saya Hafizan Azani selaku perwakilan Mira Asset Sekuritas Indonesia. Nah, kalian sekarang berada di Investment House pertama di Indonesia. Nah, jadi nggak ada nih tempat selain di sini yang menggabungkan fungsi pemasaran, edukasi, sekaligus transaksi. Nah, jadi hari ini nih, Mbak Tita dan teman-teman semua, kita akan room tour. Jadi nggak hanya ke Business Center, tapi kita ada Cendani Lounge dan Jumantara Theater. Nanti kita mulai room tournya ya. Iya. Balik ke atas, Pak. Kita mulai guys. Kita juga dong. Kita. Oke rekan-rekan semut, sekarang kita akan menuju Cendani Lounge. Nah sebelum kita masuk ke Cendani Lounge, kita lewat foyer. Foyer ini adalah foyer dari Business Center. Jadi misalnya kan Tita, saudaranya banyak yang di Seoul atau di New York ya. Jadi bisa tahu nih kira-kira saudara gue lagi makan siang atau makan malam. Ya, pandai ya. Apa makan teman gitu kan ya? Bukan makan teman lagi, Iya. makan sesama semut kali ya. Nah sekarang kita ada di Cendani Lounge. Ini markas besarnya Mirai Asset Sage Club. Jadi yang bisa masuk sini hanya VVIP klien, khusus klien prioritasnya Mirai Asset. Iya. Nah ini adalah ruangan lounge-nya mereka. Terus kalau kita gimana caranya kalau mau masuk ke Cendani Lounge? Kalau masuk ke Cendani Lounge, jadi Mbak Ratu nih harus jadi nasabah prioritas di Mirai Asset. Jadi nasabah prioritas di Mirai Asset itu memiliki kriteria tertentu. Kriterianya apa tuh? Total aset kelolaannya di atas sekian miliar. Nanti kita langsung dapet nih private khusus sama personal investment spesialisnya Mirai Asset. Kalau di bawah 1 miliar tapi 900 juta sekian, masih bisa nggak tuh? Itu bisa kita pertimbangkan kalau total transaksinya itu semakin meningkat. Oke. Jadi harus rajin. Jadi harus rajin trading. Selama 3 tahun berturut-turut, Mirai Asset itu merupakan sekuritas dengan market share terbesar di Indonesia. Cukup dulu mungkin ya dari Cendani Lounge. Sekarang kita harus masuk ke fungsi utama dari investment house ini, yaitu fungsi edukasi, di mana kita akan belajar dengan salah satu mentor kita di Jumantara Theater. Kita ikut ya. Kita langsung masuk aja ke Jumantara Theater. Kamu bisa rebahan di sini ya? Kamu tutup TV. Oke guys, selamat datang di Jumantara Theater. Ini tempat apa ya? Nah, jadi Jumantara Theater ini adalah salah satu teater untuk edukasi nasabah. Jadi pelayanan edukasi dan literasi keuangan Mirai Asset Sekuritas Indonesia dapat dilakukan di sini dengan total kapasitas yang cukup luas. Hanya nasabah saja atau calon nasabah juga? Baik nasabah, calon nasabah, siswa SD, SMP, SMA, pelajar, ibu rumah tangga, arisan, semuanya bisa join di sini. Bisa arisan di sini. Iya, bisa arisan di sini loh. Arisan sambil trading. Ini layar gede banget, bisa kali ya muterin film-film aku ya kan? Enggak, mending ini filmnya tuh yang diputer trik stok investasi. Jadi fungsi di sini adalah edukasi dan literasi keuangan seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, setelah room tour tadi, sekarang kita akan menunggu salah satu mentor kita, Bapak Ilham, untuk memberikan edukasi dan literasi keuangan mengenai trading buat khusus para di semut season 4 kali. Rambutnya baru ya. Baik, hari ini kita akan belajar bareng ya. Saya akan sharing-sharing mengenai manajemen dan trading psikologi. Ini akan menjadi bagian dari manajemen risiko untuk investasi saham kita. Kalau kita lihatin tiap hari, setiap hari senam jantung kita kan. Nah, jadi cukup 1 bulan 1 kali kita lihat. Karena dinamis market kita. Bisa aja fundamentalnya bagus, tapi sahamnya terus turun. Pak, maaf kalau ngeliatnya pas hari lebaran sama Natal lagi nggak boleh? Boleh. Atau kalau akhir tahun. Orang biasanya kalau akhir tahun ngapain sih? Travel, jalan-jalan. Nah, cari itu yang berbau-bau seperti itu. Gitu ya. Karena cerminannya dia sama. Atau ada mungkin momen-momennya Tita nih juga ya, kan? Setiap kali lewat jalan tol gitu,
tiba-tiba ada pembangunan di sana. Nah, kita cek ada pembangunan apa tuh. Oke ya, kita wajib tahu itu. Kondisi pasar lagi itu kan merah-merah banyak itu tadi. Itu secara gampangnya ya, kalau kita lihat running merahnya banyak ya, atau indeksnya merah, nah itu kondisi pasarnya lagi kurang baik, kita bisa lihat. Lalu minimalis resiko sama besaran resiko, ini kita harus batasin. Ya, tadi plannya, ketika dia turun ke berapa, saya wajib stop loss, saya wajib cut loss, saya batasin resiko. Jadi ini nggak boleh nggak punya, wajib ada. Sama konsep sistem tradingnya tadi. Jadi pemain cepat di jam market dia biasanya mainnya ya. Beli jual gitu. Dia bisa cuma 2 menit, bisa 30 menit dia langsung jual beli. Nah, itu ada. Nah, biasakan disesuaikan dulu ketika kita membeli saham, kita harus tahu dulu ini saya mau ngapain. Money manajemen kita akan bagus. Kenapa begitu? Kita mau invest ya. Namanya orang investasi, ada yang dia punya duit 100 juta, ini benar-benar cuma 100 juta. Ada yang langsung timpuk 100 juta. Enggak ya, namanya investasi kita cicil. Karena sambil memastikan investnya di tempat yang benar enggak. Jadi masuknya pakai porsi, mungkin bisa 3 kali. 30%, baru 40%, baru duduk diam. Kenapa tepuk tangan? Jadi kalian tadi udah study tour ya? Udah study tour, terus sudah di mentoring juga kan? Nah sekarang kita kita main sebentar lah ya. Lama juga nggak apa-apa. Oke. Apanya? Inisial public offering Instrumen investasi bursa efek Indonesia take profit ya ya profit Indofood next two 3 dan 2 kutu dendeng Reksa Inisial Reksa Indonesia Aisyah. Cut loss kerak telur to the moon bulan semut dia muter-muter moon dia muter-muter pasar modal auto reject dan atas auto reject atas Kalau mau nabung tabungan, biasanya buka apa? Buka auto reject hidung merah hidung merah serem jeep
Serem. Siram. Anak-anak. Anak-anak. Apa? Gak tahu. Wik. Alat transportasi lokal. Angkot. Yang lain. Bus. Digenjot. Angkutan umum. Digenjot. Di kayu. Nah, trader, berita gembira untuk kalian. Bukan hanya 5 orang semut yang berkompetisi di The Semut Season 4 kali ini, tapi kamu juga bisa kebagian cuannya loh. Caranya, jawab pertanyaan di bawah ini. Lalu, jawab pertanyaan di kolom komentar dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe di The Semut Season 4. Aduh, Tita. Pas semua ojek order ya. Sentra nggak pakai N. Masa sih? Udah ganti? Enggak.